Halo, assalamualaikum, selamat malam. Semoga keselamatan, kebahagiaan, kesehatan selalu menyertai kita semua. Baik kalian yang ada di ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Masih sekitar polemik soal pesantren. Ini saya nemu soal pesantren juga. Walau saat ini yang paling panas soal Gontor itu masih. Ini berita dari Strategi News. Disinyalir pengasuh ponpes perbudak santri lancarkan usahanya. Kemenak Lampung Tengah perlu meninjau ulang. Ini ada lagi dari Twitter. Tanya RL. TW _ kekerasan. Bukan hanya itu. Mereka harus siap sedia melayani keluarga ini 24 jam. Jadi andai si santri ini lagi tidur malam, siang, atau lagi makan, mandi, maka dia harus segera bergegas menuju panggilan itu. Jadi ini di berita ini soal, jadi gini, dia menganggap ada perbudakan di pesantren. Kalau soal perbudakan bagaimana ya? Nggak ada lah zaman sekarang itu, nggak ada. Ini mungkin orang yang nggak paham tentang pesantren. Gini, kalau soal yang di Twitter itu sesungguhnya lebih pasnya itu apa ya? Cantrik. Di pesantren itu, terutama tradisional itu ada yang namanya cantrik. Cantrik itu orang yang bisa dibilang dia belajar di situ, dia bertempat tinggal di situ, dia sangat dekat hubungannya dengan kiainya, dengan keluarga kiai. Ya bisa dibilang ya dia di situ seperti pembantu juga bisa, seperti asisten pribadi juga bisa, seperti orang santri juga bisa. Bisa, semua tuh bisa. Kita itu jangan gampang menganggap mereka itu melakukan perbudakan. Itu bukan perbudakan. Mereka itu orang yang tulus. Ingat loh, cantrik itu orang yang sangat-sangat tulus dan kita jauh di bawah mereka. Jauh. Anda tahu nggak? Kiai-kiai itu yang besar, kebanyakan yang menjadi itu kebanyakan melewati jadi cantrik. Itu banyak. Nah, posisi cantrik itu banyak, berbagai macam hal. Bisa juga multi tafsir. Saat misalnya Anda seperti asisten, hanya khusus mengurusi hal-hal tertentu, tidak semuanya, itu pun bisa dikatakan cantrik. Ini kayaknya apa ya yang membuat status itu orang yang tidak tahu tentang kehidupan di pesantren, terutama tradisional. Ya kayaknya nggak tahu. Dia tahunya itu pendidikan formal atau pendidikan modern lah. Dikira jika jadi asisten atau cantrik di dalam, atau orang yang sangat-sangat dekat dengan keluarga kiai pesantren khususnya, itu seakan-akan di mata yang membuat status itu seperti pembantu karena mungkin nggak dibayar, nggak digaji. Hal begitulah. Intinya dia ini seperti orang yang mudah disuruh-suruh. Padahal tahu nggak? Mereka itu, cantrik itu, orang-orang yang biasanya jadi kiai ya mereka itu. Mereka itu kuat di dalam apa? Kesetiaannya, penghormatannya kepada kiai, bahkan keluarganya, dan lain sebagainya gitu loh. Mereka itu tulus loh. Ada juga yang cantrik ini bisa dibilang dia anaknya orang kaya. Ada juga cantrik ini dia bisa dibilang anaknya orang nggak punya. Dia di situ memang gratisan juga bisa. Kelebihan pesantren tradisional daripada modern itu, dari sekolah formal, itu apa? Dia bisa belajar langsung dari kiainya. Ya ini saya ada tamu datang gitu, urusan apapun, dia kan di dekatnya situ. Dia meladeni di situ, ngambilin air minum juga, bahkan ngambilin makanan juga. Telinga ini, karena dia di situ, dia akan tahu banyak ilmu. Dia akan tahu banyak hal, dia akan tahu bagaimana solusinya. Banyak hal. Dia justru orang yang paling dekat dengan kiainya. Ya dia yang jadi. Itu banyak dan sangat banyak terjadi. Cantrik itu kebanyakan ya itu yang jadi.
dia belajar akhlaknya itu lebih tinggi, lebih gini, dia lebih tawadhu, banyak lah. Karena pesantren tradisional itu lebih apa ya, kedekatannya dengan gurunya itu lebih dekat daripada yang modern. Kalau yang modern itu kan sudah cara pengelolaannya, konsepnya udah modern. Bahkan bisa dibilang kelemahan pesantren modern, apalagi sekolah formal biasa, itu kedekatan dengan guru itu kurang kebanyakan. Tapi kalau pesantren itu tidak, itu sangat dekat, sangat dekat. Dia akan tahu banyak hal. Dia akan tahu bagaimana cara menangani solusi A, B, C, D dan lain sebagainya. Jika nanti dia jadi kiai misalkan, dia akan tahu bagaimana cara menghormati orang, bagaimana dia ketulusannya itu loh, ketulusannya. Tahu nggak, tokoh agama sekarang itu kelemahannya pada ketulusannya. Ketulusannya. Sekarang ini kan banyak ya orang misalkan, wah saya ini memberi kiai A, kiai B, kiai C. Dia datang ke rumah saya misalkan hajatan atau apa, dia dikasih lebih banyak daripada yang lain. Ini tahu nggak, uang itu bisa mengganggu ketulusan dia loh. Makanya ada kejadian kalau misalkan kayak datang ke tempatnya si A, si B, doanya sampai fasih. Doanya lama. Ini loh ini gitu loh. Tapi kalau datang ke tempat yang biasa, doanya kilap. Asal-asalan kan juga ada yang begitu. Kenyataannya ada gitu loh. Sekarang kan banyak apa ya, berusaha menonjolkan kebaikan, tapi itu juga mengganggu sisi keikhlasan orang juga. Itu bisa gitu loh. Belum lagi sekarang itu banyak orang tua yang naruh anaknya di pesantren, kan banyak sekarang itu. Kamu kira kamu naruh anakmu di pesantren tolong jadi gitu? Banyak. Jangan mengharapkan banyak jika Anda memasukkan anak ke pesantren hanya alasan apa? Saya males ngerawatnya, saya males ngomonginnya, ini anaknya nakal ini, saya males membuat dia disiplin, dia jadi baik, saya nggak mau. Saya lebih baik kerja. Pergi suami istri ini kerja dengan harapan anak jadi baik, dengan harapan anak jadi ulama, jadi ustadz, dengan harapan anaknya jadi akhlaknya bagus. Dikira pesantren itu pembuangan orang-orang yang nakal apa? Apa dikira pesantren itu tempat apa ya, orang tua yang malas-malas ngurusi anaknya gitu, malas ngajarin agama, orang tua yang malas banyak Allah, hanya karena dia punya uang lalu dia seenaknya saja taruh di pesantren dengan harapan anaknya mudah jadi baik gitu, sedangkan dia asik dengan dunianya sendiri. Kalau dari awal niatnya begitu saja nggak jadi. Mentok paling ya dia belajar agama biasa saja, pulang jadi biasa saja. Tidak semudah itu. Saya juga kadang lihatnya gimana ya, kasihan Mbah Kiai itu, dia mendidik banyak ratusan bahkan ribuan murid-murid santri itu banyak. Karena orang tua kan banyak ya, dia maunya tuh lebih simple, anggap mudah lah. Dah taruh sana saja. Berapa bayarnya sih? Saya bayarin, kan begitu. Ada loh orang tua yang begitu. Orang tua yang begitu. Kalau lihat Anda misalkan baik, ya oke, nggak masalah gitu loh. Santri itu bisa dibilang dia orang yang sangat-sangat nanti akan banyak menguasai banyak hal, banyak ilmu. Kita tuh harusnya malu gitu loh. Kok ada ya zaman sekarang itu orang yang sangat tulus. Tapi ada satu kelemahan nih, produk pesantren itu punya satu kelemahan. Karena dia saking hormatnya dengan guru, dia diajari betul-betul akhlak. Kadang ini salah tempat, mereka itu tawaduknya itu berlebihan. Saat masuk ke kota yang itu tidak memerlukan sisi tawaduk yang kuat, dia tetap tawaduk, akhirnya dia tertinggal. Bahkan dia kalah dengan ustadz yang jebolan apa sih kampus atau apa. Bahkan ada yang jebolan pertanian jadi ustadz. Hanya modal maki-maki dianggap ustadz, hanya modal bisa dalil dikit dianggap ustadz. Kan banyak sekarang. Tidak hanya ustadz lah, agama lain juga ada. Pendeta, pastor juga ada gitu loh. Kembali lagi soal tadi itu, yang katanya perbudakan itu bukan perbudakan. Di pesantren itu banyak santri yang bahkan disuruh keliling membawa kalender tuh banyak. Sekarang masih ada. Saya kasihan lihatnya begitu. Bahkan saya pernah menemuin beberapa kiai ya,
Jadi suaranya saja, resonansi suaranya, energinya, ini bukan sembarangan gitu loh. Dari jauh aja dah, wah ini Mbah Kiai ini siapa ini, sangat-sangat bisa dipandang dari suaranya saja, getarannya kuat. Tapi dia nggak pernah masuk medsos gitu loh. Dia masih menggunakan cara-cara yang pola-pola lama dalam menghandle pesantrennya. Ya ada yang santrinya disuruh iniin kalender lah keliling gitu loh. Padahal banyak cara sesungguhnya dengan gadget sekarang ini, banyak cara yang lebih dari itu sesungguhnya, dan lebih layak daripada itu gitu loh. Ya itu tadi, nggak ada di pesantren perbudakan, tidak ada. Mereka itu kadang juga diajarin hidup. Di pesantren itu bukan ilmu agama saja mas, ilmu hidup terutama. Kita hidup setelah dari pesantren itu yang kebanyakan yang diterapkan itu ilmu hidup. Ilmu hidup kebanyakan gitu loh. Jadi misalkan ada orang yang bilang ada perbudakan itu salah dia. Dia kebanyakan hidupnya di sekolah formal kali, atau sekolah-sekolah yang wah gitu, yang apa-apa diukur dengan materi. Ketulusan itu apa coba? Sumber berkahnya ilmu. Anda mungkin gak pernah lihat ya pada pesantren mandiin santrinya dengan air got. Itu ada loh. Hanya karena apa? Ketahuan surat-suratan, taksir gitu loh. Dimandiin pakai air got, disuruh jalan dari makam ke sana, makam wali sana. Jauh berkilo-kilo antar kota, bisa juga antar provinsi. Dijalanin. Ada juga yang disuruh pergi jadi musafir. Kamu nanti setelah 5 tahun baru pulang. Nggak boleh. Kamu nanti pulang setelah kamu tidur di emperan atau di mana saja kamu dikelonin orang gila. Sampai 5 tahun. Setelah itu dia tidur di emperan di daerah Tuban kalau nggak salah. Dikelonin pengemis. Ini orang agak gila gitu. Bukan pengemis sih, kayak orang agak gila gitu. Dia baru ingat pesan dari kiai, lalu dia pulang gitu loh. Lulus, akhirnya apa? Ya jadi kiai betulan gitu loh. Soal ada plus minus setiap orang itu terkadang dari perilaku. Tapi dia jadi kiai betulan gitu loh. Itu fakta, dan ini banyak kalau begini. Hal yang di luar logika itu banyak. Yang ada itu apa? Seorang santri, dia berbakti, dia tulus membantu kiainya, keluarganya. Dia hanya mengharapkan apa? Barokah. Cek saja Kiai A, Kiai B, Kiai C, kebanyakan pasti sudah pernah jadi cantrik, entah cantrik ke saudaranya, entah jadi cantrik ke orang tuanya yang jadi kiai, entah itu cantrik ke kiai yang dia nggak ada hubungan keluarga atau apa, dan lain sebagainya lah. Oke, sampai sini. Selamat malam.